Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejel Channel. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, kita sudah berada di lahan pertanian di mana kita menanam cabai. Agenda pada pagi hari ini, kami menanam cabai pada pagi hari ini dikarenakan biasanya setiap waktu sore hari, karena ini memasuki musim penghujan, bahkan sudah musim penghujan ya kawan-kawan. Di sore hari biasanya terjadi hujan kawan-kawan, sehingga tidak memungkinkan untuk menanam di lahan kawan-kawan. Oleh sebab itu kita lakukan pada waktu pagi hari. Pada waktu pagi hari semacam ini kita menanam di lahan dengan kondisi yang cukup terik ya kawan-kawan. Yang jelas kita menanamnya dari tadi sejak pukul 6, kalau bisa malah sebelum pukul itu sudah menanam, itu jauh lebih bagus. Yang jelas paling maksimal kami hanya berani pada pukul 8, itu paling maksimal. Jadi mentok-mentoknya kita menanam itu hingga pukul 8 semacam itu kawan-kawan. Dan setelah penanaman, kalau untuk pagi hari ini kawan-kawan, kita juga perlu mengkocor dengan penggunaan air setelah ditanam semacam ini, lalu dikocor menggunakan air agar akar yang pada tanaman cabai ini tidak mengalami stres ya kawan, semacam itu. Dan setiap kali penanaman kawan-kawan, kita selalu menggunakan agen hayati yang dapat mendukung, atau mikroorganisme yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Oleh sebab itu, sebelum masuk ke penjelasannya, jangan lupa tekan tombol like, komen, serta subscribe pada video kami agar channel kami tetap selalu tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke kawan-kawan, jadi saya perlihatkan ini adalah proses penanaman, proses sebelum penanaman. Kalau sudah penanaman semacam itu ya kawan-kawan. Nah, tapi sebelum penanaman semacam ini kawan-kawan, nah pada lubang tanam kita taburi dengan penggunaan pupuk serintil yang sudah diseleb ya kawan-kawan. Nah, penggunaan pupuk serintil yang sudah diseleb kita taburi 1 genggam untuk tiap lubang tanamnya, dan di atasnya kita taburi dengan menggunakan mikroorganisme pendukung tanaman. Salah satunya yaitu adalah Trichoderma dan Gliocladium sp. Nah, kedua jamur tersebut harapannya kita tabur di atas kayak gini. Tujuannya adalah nantinya ketika kita tanam itu bisa bersinggungan langsung dengan akar, sehingga apa? Ketika antara jamur Trichoderma dan Gliocladium itu bisa bersinggungan dengan akar, otomatis harapannya bisa bersimbiosis mutualisme, dan itu kemungkinan simbiosis mutualismenya cukup tinggi ya kan. Nah, dengan simbiosis mutualisme harapannya pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu bisa maksimal, karena jamur tersebut atau ini bibitnya ini nantinya tujuannya adalah untuk menyerap nutrisi tanaman dan memproteksi akar dari serangan-serangan jamur yang kurang mendukung pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Salah satu contohnya yaitu layu fusarium, itu juga disebabkan oleh jamur. Oleh sebab itu, karena kita juga sebagai seorang petani, untuk menghindari resiko terjadinya semacam itu, kita lakukan semacam ini dilakukan pada awal proses penanaman kawan, sehingga nantinya kita tidak perlu menyiram dan atau mensuplai kembali ya kan. Nah, ini langsung nantinya si akar nantinya harapannya bibit yang bentuk semacam ini ya kan. Nah, ini kan nantinya dibuka. Nah, nanti akar yang berada di sini kita tempelkan dengan serbuk putih ke biru-biruan ini ya kan kawan. Nah, itu tujuannya nantinya adalah biar akarnya tumbuh dan bersinggungan langsung dengan calon jamur Gliocladium dan Trichoderma sp semacam itu. Kalau sudah kawan-kawan bisa tutup dan semprot dengan menggunakan air semacam itu. Dan ini di sisi lain ya kan, selain jamur ini memiliki peranan sebagai proteksi ya, harapannya dengan pemberian semacam ini ketika musim kemarau dia bisa menjaga
ketersediaan air ya kawan-kawan, bisa menjaga ketersediaan air di lahan, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi nantinya jamurnya atau tumbuhannya bisa awet lama kan kawan, untuk bertahan hidup semacam itu kan kawan. Dan ini salah satu langkah yang kita lakukan, dan nantinya setelah ini sudah dilakukan, sudah ditanam, nantinya ditunggu 7 hari setelah penanaman dia kan kawan, itu baru bisa diberi bahan-bahan yang berupa kimia, semisal kan menggunakan kimia. Tapi kalau untuk bahan organik tidak perlu menunggu 7 hari, sudah bisa dipergunakan karena aman bagi jamurnya. Kalau kawan-kawan kalau kawan-kawan menggunakan kimia, itu harusnya minimal 7 hari baru digunakan bahan-bahan kimia yang akan disuplai ke tanamannya, semacam itu kan kawan. Karena ketika sudah 7 hari nantinya ini jamur atau mikroorganisme yang tumbuh di sini itu bisa sudah bersinggungan langsung dengan akar, sehingga mereka bisa bertahan hidup ya kan kawan, semacam itu. Karena biasanya si jamur ini simbiosis mutualismenya yaitu dengan memanfaatkan glukosa atau karbohidrat yang ada pada tudung akar, yang dimana nantinya untuk bertahan hidup si jamur tersebut. Nah, itu sepengetahuan kami ya kawan-kawan, dan ini memiliki peranan penting. Dan saya sepengalaman kami dalam menanam cabai itu, pada waktu itu menggunakan polybag itu bisa bertahan lama banget kawan-kawan, padahal tidak disiram air secara rutin. Itu bisa bertahan lama dan cabainya selalu keluar buah secara terus menerus. Itu saya rasa luar biasa sekali kan. Karena walaupun akarnya di polybag, tapi si jamur ini kan kawan, yang pernah saya lakukan itu bisa menyerap air melalui lubang-lubang polybag itu dan menuju atau menusuk ke dalam tanah, sehingga si akar tanaman ini bisa survive dengan kondisi semacam itu kan kawan, dan dia bisa tumbuh dan berkembang secara terus menerus dan hasilnya luar biasa. Itu pengalaman kami yang pernah kami lakukan ya, pernah kami terapkan semacam itu, sehingga kami ingin mengulangi kembali pengalaman semacam tersebut dengan melakukan proses ini kan kawan, penanaman cabai dilakukan pada awal tanam dengan cara semacam itu kan kawan. Dan nantinya ini kami biarkan 7 hari kan kawan, semacam itu, tidak digunakan pupuk kimia kan, agar biar jamurnya hidup dulu dan bersimbiosis mutualisme dengan akar ini kan kawan, atau istilahnya bisa bertahan hidup jamurnya. Baru kalau menggunakan kimia silahkan monggo. Oke kan kawan, itu dulu video dari kami, dan jangan lupa ya kan kawan, tekan tombol like, komen, serta subscribe agar channel ini bisa tumbuh dan berkembang. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.